Jadi topik sharing hari ini tuh aku agak-agak takut ya, karena kan aku muda. Ini bakal ngebentrok sama orang-orang yang biasanya lebih tua. Oke, aku sharing aja tetap ya. Ini cuman sharing dari aku. Kalau nggak suka nggak apa-apa. So aku pengen cerita, kalau misalnya kita tahun baru Chinese, biasa kita bakal ketemu sama seluruh anggota keluarga besar. Jadi kita bakal ketemu berbagai macam karakter, deket atau enggak, suka atau enggak, kita bakal ketemu karakternya macam-macam tuh ya. Nah, kadang juga kita bakal ketemu sama basa-basi yang pertanyaannya nggak penting gitu. Basa-basi yang pertanyaannya setelah dijawab ternyata tidak puas dengan jawabannya dan maksa dengan jawaban mereka, ya kan. Salah satunya aja ya, topik bahasan kali ini adalah tentang menikah. Biasanya nih guys, buat yang sudah punya pacar tapi belum menikah bakal ditanya kapan nikah, kenapa nggak cepet-cepet, dan sebagainya. Kalau misalnya yang belum punya pacar ditanya udah punya pacar atau belum, terus kapan nikah, pokoknya kayak dikejar-kejar umur lah ya. Menikah itu bukan tentang laku gak laku, punya pasangan, hidup ditanggung sama orang lain, lepas tanggung jawab orang tuanya gitu kan ya. Bukan tentang itu. Emang di Alkitab ada ditulis kalau misalnya manusia lebih baik punya berpasangan, tapi tujuannya itu harus rohani. Ini guys ayatnya, sebentar ya. Itu ada di ayat-ayat awal di bagian Kejadian, bagian penciptaan. Nih di sini. Aku bacain. Di Kejadian 1 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, di ayat itu kan kita bisa ngeliat kan, Tuhan Allah yang membentuk untuk menciptakan penolong, karena lebih mudah untuk melakukan visi Tuhan dengan adanya penolong yang sepadan. Dan kenapa diciptain wanita? Kenapa nggak pria sama pria lagi? Karena itu membentuk suatu saling yin dan yang, saling mengisi kekosongan yang ada gitu. Dan lucunya kebanyakan orang menikah juga mereka menikah sama orang yang karakternya bertolak belakang. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian punya pasangan yang bertolak belakang itu sebuah keuntungan, karena sebenarnya bisa saling melengkapi. Tapi kalau salah-salah nggak bisa mengcombine, menyelaraskan, ya mungkin jadinya akan berantem terus ya, karena kan lu nggak bisa mikir pikiran dia nggak bisa mikir pikiran lu gitu kan. Jadi kayak ya crash terus, nggak mau ngalah. Makanya kenapa pernikahan itu berat, karena pernikahan itu adalah menciptakan sebuah karakter yang lebih penuh kasih. Karena setiap hari kita bertemu dengan orang tersebut, karakter yang akan menggesek kita untuk menjadi lebih humble, lebih penuh kasih. Dengan penuh kesalahan kita maafkan, atau kita dengan ego kita turunkan ego kita gitu kan. Jadi menikah itu bukan tentang hanya mencari pasangan, membentuk rumah tangga, mau happy-happy, tapi lebih dari itu, apakah sebagai seorang pribadi kalian udah punya kedekatan dengan Tuhan? Apakah sebagai seorang pribadi kalian udah punya visi dari Tuhan, gimana kalian menjalani kehidupan kalian? Kalau misalnya kalian gak libatin Tuhan dalam hubungan pernikahan, kalau menurut aku itu sangat-sangat berat. Karena pernikahan itu sejatinya menggabungkan dua pribadi yang berbeda dengan keinginan bebasnya masing-masing untuk menjadi satu, menjadi saling berkolaborasi mencapai sebuah tujuan itu. Dan menurut aku gak ada tujuan yang lebih kuat selain tujuan yang dikasih dari Tuhan. Karena kalau misalnya dari Tuhan, pasti tujuannya selaras. Ketika dikasih visi, pasti kita akan disediakan jalan pertama. Kedua, aturannya itu bakal jelas apa yang boleh dan gak boleh.
ketika menikah cuma sekali seumur hidup, bukankah kita harus lebih wise untuk menentukan apakah kita mau seumur hidup dengan orang ini, seumur hidup berproses, apakah dia partner yang tepat. Jadi gak semudah itu untuk menentukan kita mau menikah. Dan selanjutnya adalah topik anak. Biasanya setelah menikah yang dipertanyakan adalah kapan punya anak. Nah, masalah anak ini juga sebenarnya sensitif ya untuk orang zaman sekarang, apalagi banyak banget anak-anak muda yang gak mau punya anak atau belum mau punya anak, belum terpikirkan. Kenapa? Nah, mungkin untuk topik yang anak ini bakal aku bahas di next sharing karena aku lumayan ngantuk, entah kenapa aku ngantuk banget nih, udah cukup malam sebenarnya. So, sampai sini aja. Semoga buat kalian yang belum menikah, pertama yang harus kalian lakuin itu adalah menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kalian. Dan ketika kalian menemukan pasangan, kalian tahu prioritas kalian itu di mana dan kenapa kalian memilih pasangan seperti ini. Karena yang namanya hubungan itu bukan sesaat. Perasaan itu bisa berubah, tapi komitmen dan tujuannya itu yang bakal memegang kita untuk jangka panjang, bahkan sampai akhir. Kalau kalian punya goal yang benar, kalau punya goal yang sama, itu bakal memperkuat hubungan pernikahan kalian. So, sampai situ aja. Aku bakal bahas topik lain yang bakal dipertanyakan selanjutnya biasanya adalah anak. Cuman di sharing kali ini aku gak akan bahas karena aku sudah ngantuk sekali. Ini sudah malam sekali. Seperti biasa aku sharing sempatnya tuh malam-malam, makanya emang sharing kayak sebenarnya aku lelah, tapi aku sudah belajar. So, mari kita lakukan. Oke guys, sampai sini aja sharing-sharingnya. Semoga bisa jadi sedikit pencerahan buat yang belum menikah. Dan buat yang maksa-maksa nikah, pernikahan tidak semudah itu. Pernikahan itu harus punya tujuan Tuhan di dalamnya. Dan kalau tanpa Tuhan, kalau hubungan yang asli ada Tuhan di tengah-tengahnya nih, Tuhan di tengah-tengahnya, cewek, Tuhan, cowok gitu ya, itu agak susah sih. Bukan agak susah sih, kayak ya buat apa gitu, buat apa nikah. Deh, bye.